Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Mawal Akbar. Saya akan membuat video uh, mata kuliah Big Analisis Data dari Pak Ilhamdi. Saya akan membahas tentang Purbaya buka peluang tambah likuiditas ke Himbara. Masih kantongi 250 triliun di Bank Sentral. Oke, mari kita mulai. Purbaya membuka peluang penambahan likuiditas ke bank-bank Himbara dengan catatan bahwa masih terdapat sekitar 250 triliun dana yang tersimpan di Bank Sentral. Pernyataan ini bukan sekadar informasi teknis perbankan, tetapi mencerminkan arah kebijakan makroekonomi Indonesia khususnya dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan kebutuhan menjaga pertumbuhan pada kuartal akhir tahun. Untuk memahami makna kebijakan ini, kita tidak bisa hanya melihatnya dari sudut pandang perbankan. Kita harus menempatkan dalam kerangka stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Bagaimana likuiditas mempengaruhi kredit, bagaimana kredit mempengaruhi aktivitas ekonomi real, dan bagaimana seluruh proses itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Likuiditas pada dasarnya adalah darah dalam sistem ekonomi. Tanpa likuiditas yang cukup, perbankan akan berhati-hati menyalurkan kredit, dunia usaha menahan ekspansi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat. Ketika Purbaya menyebut masih adanya 250 triliun dana di Bank Sentral, itu mengindikasikan bahwa otoritas moneter memiliki ruang kebijakan atau policy space untuk mendorong ekonomi tanpa harus mengambil langkah ekstrim. Namun, kebijakan penambahan likuiditas ini juga mengandung pesan kehati-hatian. Dana tersebut masih dikantongi Bank Sentral, artinya belum dilepas sepenuhnya ke sistem keuangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas moneter tidak ingin sembarangan menggelontorkan likuiditas tanpa mempertimbangkan dampak makronya, terutama terhadap inflasi dan stabilitas nilai tukar. Peran Himbara dalam kebijakan ini sangat strategis. Bank-bank Himbara selama ini menjadi tulang punggung penyaluran kredit nasional, terutama ke sektor prioritas seperti UMKM, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya. Ketika likuiditas ditambahkan ke Himbara, ekspektasinya adalah kredit akan mengalir lebih deras ke sektor real. Disinilah kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal 4. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar likuiditas yang disuntikkan, tetapi oleh bagaimana likuiditas tersebut digunakan. Jika likuiditas hanya menumpuk kembali di perbankan atau diarahkan ke sektor yang kurang produktif, maka dampaknya terhadap ekonomi akan terbatas. Di sinilah muncul pertanyaan penting, apakah dunia usaha siap menyerap likuiditas tambahan ini? Dari sisi makroekonomi, kebijakan penambahan likuiditas ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat terlalu dalam. Pada fase tertentu, terutama ketika permintaan melemah, kebijakan moneter perlu bersifat akomodatif untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, kebijakan ini harus sejalan seiring dengan kebijakan fiskal dan stabilitas sektor real. Jadi, jika kita tertarik lebih jauh, kebijakan likuiditas ini berkaitan langsung dengan hubungan antar ruang beredar dan output ekonomi. Ketika likuiditas meningkat, idealnya output ekonomi atau GDP real juga meningkat. Jika tidak ada, maka resiko inflasi akan muncul. Oleh karena itu, penambahan likuiditas ke Himbara harus diarahkan untuk memperkuat sektor produktif, bukan konsumsi semata. Pernyataan Purbaya juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah masih memiliki akomodatif kebijakan. Ini penting dari sisi kepercayaan. Dunia usaha dan pasar keuangan cenderung lebih tenang ketika mengetahui bahwa otoritas moneter tidak kehabisan instrumen untuk menjaga stabilitas.
Kepercayaan ini sendiri sudah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Namun demikian, kebijakan ini juga mengandung tantangan dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, mulai dari arah suku bunga global, geopolitik, hingga perlambatan ekonomi dunia. Penambahan likuiditas harus benar-benar dihitung dampaknya. Jika terlalu agresif, bisa menekan nilai tukar dan memicu inflasi. Jika terlalu hati-hati, dampaknya ke ekonomi bisa kurang signifikan. Dalam konteks inilah, 250 triliun yang masih berada di bank sentral bisa dilihat sebagai cadangan strategis. Bukan berarti dana ini harus langsung dilepas seluruhnya, tetapi bisa digunakan secara bertahap sesuai kondisi ekonomi. Ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang fleksibel dan adaptif, bukan kebijakan satu arah. Bagi sektor perbankan, tambahan likuiditas ini menjadi peluang sekaligus tanggung jawab. Peluang karena mereka memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit. Tanggung jawab karena kredit tersebut harus disalurkan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak memicu resiko kredit macet di kemudian hari. Stabilitas makroekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan kredit, tetapi juga oleh kualitas kredit. Jika kita lihat dari sudut pandang stabilitas makro secara lebih luas, kebijakan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga inflasi dan stabilitas keuangan. Inilah dilema klasik kebijakan makro yang selalu dihadapi oleh otoritas moneter di berbagai negara. Kesimpulannya, pernyataan Purbaya tentang peluang penambahan likuiditas ke Himbara dan masih adanya 250 triliun di bank sentral mencerminkan optimisme yang disertai kehati-hatian. Kebijakan ini berpotensi mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di akhir tahun, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada penyaluran likuiditas ke sektor produktif dan koordinasi dengan kebijakan lainnya. Dalam kerangka stabilitas makroekonomi, kebijakan ini dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Namun, seperti semua kebijakan makro, keberhasilannya tidak ditentukan oleh niat, melainkan oleh pelaksanaan dan kondisi ekonomi real yang menyertainya. Waktu saya baca berita soal pernyataan Purbaya di Rapimnas Kadin yang bilang bahwa sentral masih mengantongi sekitar 250 triliun likuiditas dan membuka peluang tambahan likuiditas ke Himbara, yang langsung terlintas di pikiran saya bukan cuma soal uang banyak, tapi pertanyaannya, uang ini mau dibawa kemana dan dampaknya ke stabilitas makroekonomi itu seperti apa? Karena dalam ekonomi makro, uang itu bukan tujuan, tapi alat. Oke, kita masuk. Yang pertama, saya melihat ini sebagai sinyal kebijakan moneter. Menurut saya, pernyataan Purbaya ini adalah sinyal kebijakan moneter yang cukup jelas. Artinya, bank sentral belum kehabisan amunisi. Likuiditas di level M0 masih longgar. Negara ingin mendorong kredit melalui perbankan, bukan lewat belanja fiskal langsung. Ini penting karena saat bank sentral bicara soal likuiditas, yang disentuh pertama kali itu uang primer atau M0, M0. Dan M0 ini adalah fondasi dari seluruh sistem uang, dari M0 ke M1, dari M1 ke M2, dari M2 ke aktivitas ekonomi, dan baru akhirnya ke GDP real. Hubungan M0 dan GDP menurut saya itu tidak simpel itu. Banyak dari orang mikir, kalau uang ditambah, ekonomi pasti nambah, ekonomi pasti tumbuh. Tapi dari sudut pandang saya, ini logika yang terlalu linear. Karena M0 naik, itu belum tentu kredit juga naik. Kredit naik, belum tentu investasi produktif. Investasi ada, belum tentu GDP real naik signifikan. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu ada perilaku bank dan dunia usaha.
Kalau bank takut resiko, lebih nyaman parkir di SBN atau hanya salurkan ke konsumtif, maka yang naik itu uang di sistem keuangan, bukan output ekonomi real. Di sini saya mulai ngomong soal stabilitas makroekonomi. Bagi saya, stabilitas makroekonomi itu bukan cuma inflasi rendah, rupiah stabil, angka pertumbuhan 5%, tapi juga apakah ekonomi bergerak di sektor produktif, apakah kredit nyambung ke lapangan kerja, apakah pertumbuhan punya kualitas. Indonesia saat ini memang relatif stabil, inflasi terkendali, sistem perbankan aman, krisis tidak kelihatan di permukaan. Tapi justru di kondisi stabil seperti ini, salah arah kebijakan bisa jadi salah laten. Oke, tambahan likuiditas, peluang atau resiko. Saya melihat 250 triliun ini seperti pisau bermata dua. Kalau masuk ke UMKM, masuk ke industri padat karya, masuk ke sektor produktif jangka menengah, ini bisa jadi bahan bakar pertumbuhan GDP real. Tapi kalau hanya berputar di bank, digunakan untuk spekulasi atau cuma menggelembungkan aset keuangan, ini malah berisiko menciptakan stabilitas palsu. GDP kelihatan naik, tapi kesejahteraan stagnan, lapangan kerja minim, produktivitas tidak naik. Saya kaitkan dengan kondisi global saja. Kalau saya bandingkan dengan negara lain, seperti Amerika, likuiditas besar, tapi inflasi tinggi. Jepang, likuiditas masif, GDP stagnan. Cina, stimulus besar, sektor real melambat. Pelajaran yang bisa kita ambil bukan seberapa besar likuiditas, tapi kemana dia mengalir. Indonesia masih punya peluang karena pasar domestik besar, bonus demografi, sektor real masih bisa tumbuh, tapi peluang ini tidak otomatis terjadi. Menurut saya, pernyataan Purbaya itu bukan sekadar informasi. Saya melihat pernyataan Purbaya ini sebagai tekanan halus ke bank supaya tidak terlalu defensif, sinyal ke pelaku usaha bahwa uang tersedia, pesan bahwa bank sentral siap menopang pertumbuhan. Tapi pada saat yang sama, saya juga membaca ini sebagai peringatan tidak langsung. Kalau likuiditas sudah tersedia tapi ekonomi tetap lesu, maka masalahnya bukan di ruang, melainkan di struktur ekonomi itu sendiri. Ya, kesimpulan dari saya, bagi saya hubungan antara R0, GDP dan stabilitas makroekonomi itu bukan hubungan teknis semata, tapi hubungan kepercayaan dan arah kebijakan. Tambahan likuiditas 250 triliun bisa memperkuat stabilitas makro, bisa mendorong GDP real, tapi juga bisa jadi angka besar yang tidak berdampak nyata. Semua tergantung siapa yang menerima kredit, untuk apa kredit itu digunakan. Dan ini bukan cuma tugas bank sentral, tapi juga bank, pemerintah, dan dunia usaha. Barakallahu fikum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.